Kami dari kelompok 10 mata kuliah analisis wacana akan menjelaskan tentang pemarkah kohesi dan koherensi. Kami beranggotakan Aisyah Nurul Aini, Adiana Intan Maharani, saya sendiri, Gustia Endriani, dan Wahyu Ananda Sinaga. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat pemarkah kohesi dan koherensi. Yang pertama ada hakikat pemarkah kohesi. Kohesi dan koherensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang mana teks tertulis membutuhkan unsur pembentuk teks, dan kohesi merupakan unsur pembentuk teks. Kohesi merupakan kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaksis. Kohesi wacana sendiri terbagi atas kohesi gramatikal dan leksikal. Wacana dapat disebut kohesi jika terdapat kesesuaian bentuk bahasa, dan dapat disimpulkan jika kohesi merupakan suatu cara bagaimana komponen-komponen yang satu dapat berhubungan dengan yang lain, dan seluruh fungsinya dapat dipakai untuk menandai hubungan antar unsur-unsur bahasa. Kohesi merupakan hubungan bentuk antara bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lainnya. Kemudian yang kedua, hakikat pemarkah koherensi. Koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga komunikatif dan mengandung satu ide. Ia biasanya berkaitan dengan unsur-unsur dunia seperti susunan konsep atau gagasan. Suatu teks dapat dikatakan koheren apabila hubungan antar unsur pembentuk kalimat di dalam karya tulis ilmiah dibangun dengan secara jelas. Alwi berpendapat jika koherensi dapat dikaitkan dengan dua proposisi atau lebih, tetapi keterkaitan antara preposisi yang satu dengan yang lain tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang dipakai. Sebuah paragraf dapat dikatakan koherensi jika memiliki unsur-unsur pembangun seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur-unsur dinyatakan sesuai konteksnya, memiliki kesatuan ide dan bersifat komunikatif. Dan tujuan dari koherensi adalah agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Suatu rangkaian kalimat tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis tidak dapat dikatakan sebagai wacana. Kelogisan ditandai dengan adanya keteraturan dalam rangkaian isi kalimat, pengungkapan, dan keteraturan susunan kalimat pembangun paragraf. Materi selanjutnya adalah jenis pemarkah kohesi. Jenis pemarkah kohesi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis antar unsur yang dimarkahi alat gramatikal, alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Menurut Haliday dan Hasan yang dikutip oleh Sumantri dan Basoki, mengklasifikasikan kohesi gramatikal menjadi beberapa kategori, yaitu referensi atau pengacuan, substitusi atau penyuluhan, elipsis atau pelesapan, dan konjungsi atau penyambungan. Yang kedua adalah kohesi leksikal. Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Menurut Sumantri dan Basoki, kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Berikut adalah contoh wacana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.